Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka, seorang gadis sederhana yang dulu hanya berjualan es teh di pinggir jalan dan sering ditertawakan, kini menjelma jadi pemilik restoran mewah yang penuh cahaya gemerlap. Dulu ia dihina karena hanya penjual kecil, dianggap tidak punya masa depan. Tapi kini semua orang tercengang melihat kesuksesannya yang luar biasa. Dari wajan panas dan gelas plastik, berubah jadi restoran megah dengan lampu kristal yang berkilau. Tulis, amin, di kolom komentar. Semoga kita semua diberi rezeki berlimpah, kesuksesan tak terduga, dan keberkahan hidup. Panas terik matahari siang membuat kulit terasa terbakar. Debu jalanan beterbangan setiap kali kendaraan melintas, menempel di wajah dan rambut. Di trotoar yang sempit, berdiri sebuah gerobak sederhana yang catnya sudah terkelupas. Di dalamnya terdapat termos besar berisi es, botol sirup, dan beberapa gelas plastik bening. Seorang gadis muda bernama Sinta berdiri di sana, dengan senyum yang dipaksakan meski tubuhnya lelah. Ia mengenakan kaos lusuh yang warnanya sudah pudar dan rok panjang sederhana. Tangannya sibuk menuangkan es teh ke gelas-gelas plastik, menjajakan minuman segar kepada orang-orang yang lewat. Es teh manis dingin, 1000 aja. Seger banget diminum siang-siang. Suaranya lantang, meski tenggorokannya sendiri kering. Sinta tahu, ia harus menarik perhatian, karena dari jualan inilah ia dan ibunya bisa makan hari itu. Namun bukan pelanggan yang datang, melainkan tawa sekelompok anak muda. Mereka berdiri tidak jauh dari gerobaknya, menunjuk-nunjuk sambil terkekeh. Lihat tuh, Sinta jualan lagi. Hidupnya nggak ada perubahan. Dari dulu cuma jadi penjual es teh di jalan, ujar salah satunya. Yang lain menambahkan dengan nada merendahkan, pantes aja nggak ada cowok yang mau. Siapa juga yang bangga punya pacar tukang es teh? Sinta menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia menegakkan tubuhnya, tersenyum pada orang yang lewat, meski hatinya perih. Mau beli, Kak? Es tehnya dingin, manis, bikin segar, ucapnya pada seorang wanita muda yang melintas. Wanita itu sempat ragu, melirik gerobak yang lusuh, tapi akhirnya membeli 1 gelas. Terima kasih ya, Kak. Semoga rezekinya lancar, kata Sinta tulus sambil menyerahkan es teh. Setiap hari, begitulah kehidupannya. Pagi-pagi ia membantu ibunya menyiapkan perlengkapan, mengisi ulang botol sirup, membeli es balok di pasar, lalu mendorong gerobak ke tempat biasa di pinggir jalan raya. Meski untungnya kecil, ia tetap bersyukur. Baginya, yang penting bisa membawa pulang uang untuk membayar sewa kontrakan dan membeli lauk sederhana untuk makan malam. Ibunya sering berkata, "Nak, jangan malu dengan pekerjaan ini. Jualan es teh lebih terhormat daripada meminta-minta. Kita memang miskin, tapi kita punya harga diri." Kata-kata itu selalu menjadi penguat, meski kenyataan di lapangan tetap pahit. Sinta sering iri melihat teman-teman sebayanya. Banyak dari mereka yang sudah kuliah, mengenakan pakaian bagus, nongkrong di kafe dengan wajah ceria. Sementara dirinya harus berdiri berjam-jam di jalanan berdebu, menerima hinaan, dan kadang harus pulang dengan tangan kosong ketika dagangannya tidak laku. Pernah suatu hari, hujan deras turun tiba-tiba. Dagangannya basah kuyup, dan es yang ia siapkan mencair begitu saja. Tidak ada satupun pembeli. Malam itu ia menangis dalam diam, memeluk ibunya sambil berkata lirih, "Bu, sampai kapan hidup kita begini?" Sang ibu hanya bisa mengusap rambutnya, menahan air mata. "Sabar, Nak. Tuhan pasti sudah menyiapkan jalan untuk kita. Jangan pernah berhenti berusaha." Meski begitu, hinaan tetap datang dari berbagai arah. Tetangga sering bergosip, Sinta itu cantik, tapi sayang nasibnya jelek. Pagi sore bau sirup, tangan belepotan gula. Kalau terus begini, siapa yang mau menikahinya? Ada juga yang berkata, anak perempuan biasanya kerja di kantor atau toko, bukan di jalan jualan es teh. Memalukan. Sinta mendengarnya, dan setiap kata menusuk hatinya. Namun ia menolak untuk menyerah.
Setiap kali rasa putus asa muncul, ia mengingat wajah ibunya yang lelah. Aku harus kuat. Kalau aku menyerah, siapa yang akan menopang hidup kami? Batinnya. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Sinta hanya berhasil menjual setengah dari dagangannya. Ia duduk di bangku kecil di samping gerobak, memandang jalanan dengan mata kosong. Dari kejauhan, sebuah mobil mewah berhenti di dekat trotoar. Jendelanya terbuka, dan seorang pria muda mengenakan jas rapi keluar. Ia berjalan ke arah gerobak Sinta. "Boleh beli satu es teh?" tanyanya ramah. Sinta terkejut. Jarang sekali orang berpenampilan seperti itu membeli dagangannya. "Tentu, Mas. 1.000 saja," jawabnya. Pria itu tersenyum, lalu mengeluarkan selembar uang 50.000. "Saya tidak ada uang kecil. Sisanya untuk kamu." Sinta tertegun, menatap uang di tangannya. "Mas, ini kebanyakan. Kembalian saya tidak ada." Pria itu hanya tersenyum lagi. "Anggap saja rezeki sore ini. Terus semangat ya. Jangan pedulikan orang yang menertawakanmu." Ia kemudian masuk kembali ke mobilnya dan pergi, meninggalkan Sinta dengan perasaan campur aduk. Malam itu, ia bercerita kepada ibunya. "Bu, tadi ada orang baik beli es teh. Dia bilang aku jangan pedulikan orang yang menertawakan." Ibunya tersenyum sambil mengusap pipinya. "Itulah tanda. Nak, Tuhan kirimkan orang asing untuk mengingatkanmu agar tetap kuat." Sinta tidak tahu siapa pria itu, tapi kata-katanya menyalakan sedikit harapan di dalam hatinya. Mungkin, suatu hari nanti, hidupnya bisa berubah. Mungkin hinaan yang ia terima bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju sesuatu yang lebih baik. Dan malam itu, sebelum tidur, ia berdoa dengan sungguh-sungguh. "Ya Allah, beri aku jalan. Aku tidak ingin terus jadi bahan tertawaan. Aku ingin membuktikan, aku bisa sukses meski dari gerobak es teh yang sederhana ini." Doa itu menjadi awal dari perjalanan panjang, sebuah kisah yang kelak akan membuat semua orang yang menertawakannya terdiam kagum. Keesokan paginya, Sinta kembali mendorong gerobak kecilnya menuju lokasi biasa di pinggir jalan raya. Udara pagi terasa lebih segar dibanding hari-hari sebelumnya, tapi pikirannya masih penuh dengan perasaan campur aduk. Kata-kata pria misterius yang membeli es tehnya kemarin terus terngiang. "Terus semangat ya, jangan pedulikan orang yang menertawakanmu." Di satu sisi, ia merasa diberi semangat baru. Namun di sisi lain, kenyataan tetaplah kenyataan. Saat ia tiba di tempat biasa, tawa ejekan kembali terdengar. Kali ini dari sekelompok ibu-ibu yang sedang menunggu angkutan kota. "Aduh, Sinta masih jualan es teh juga? Kasihan banget. Kalau aku jadi ibunya, malu punya anak begitu." Yang lain menambahkan dengan nada sinis. "Iya, padahal cantik. Kalau pintar, mestinya kerja di toko atau kantor, bukan di jalan berdebu." Sinta menarik napas panjang, menunduk sejenak, lalu berdiri tegak. "Es teh manis dingin. Segar banget buat siang panas," serunya dengan suara lantang, pura-pura tidak mendengar komentar itu. Dalam hatinya ia berbisik, "Aku harus kuat. Aku tidak boleh goyah hanya karena omongan orang." Pagi itu ia mendapat beberapa pelanggan, kebanyakan pekerja bangunan yang lewat. Mereka membeli dengan ramah. Bahkan ada yang memberi tips kecil. "Segar banget, Mbak. Semoga laris ya," kata salah satu dari mereka. Sinta tersenyum, rasa letihnya sedikit terobati. Namun menjelang siang, cobaan datang lagi. Sejumlah anak sekolah lewat sambil tertawa-tawa. Mereka menirukan gaya Sinta berteriak menawarkan dagangan. "Es teh, 1.000 aja. Es teh murahan," teriak salah seorang sambil tertawa keras. Teman-temannya ikut menyoraki, membuat orang-orang sekitar ikut melirik. Wajah Sinta memanas, tapi ia menahan air mata. Ia tetap berdiri, menuangkan es teh untuk pelanggan yang kebetulan datang. Dalam hati ia berkata, "Aku tidak boleh tunjukkan kalau aku sakit hati. Kalau aku berhenti,
mereka akan semakin puas menertawakan. Sore harinya, setelah dagangannya hampir habis, seorang wanita parubaya menghampiri gerobaknya. Wajahnya ramah, dengan senyum lembut. "Nak, boleh saya beli 2 gelas?" tanyanya. Sinta segera menyiapkan. Wanita itu menyerahkan uang dan berkata, "Saya sering lihat kamu di sini. Kamu rajin sekali, meski banyak orang menertawakan. Jangan menyerah ya. Tuhan tidak tidur. Kalau kamu terus bekerja keras, suatu saat kamu akan merasakan hasilnya." Kata-kata itu membuat mata Sinta berkaca-kaca. Ia mengangguk sambil berkata lirih, "Terima kasih, Bu. Saya akan ingat kata-kata Ibu." Malam itu di rumah, Sinta duduk bersama ibunya sambil menghitung uang hasil jualan. Tidak banyak, hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk. Namun kali ini ia merasa lebih bersemangat. "Bu, aku ingin jualan lebih serius. Mungkin kalau aku bisa bikin es teh yang beda, lebih segar dan enak, orang-orang akan lebih suka." Ibunya menatapnya dengan bangga. "Ibu akan selalu dukung kamu. Nak, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan hati." Hari-hari berikutnya, Sinta mulai berinovasi. Ia mencoba mencampur teh dengan perasan jeruk nipis, kadang dengan tambahan daun mint yang ia tanam di pot kecil di rumah. Rasa es tehnya jadi berbeda, lebih segar. Beberapa pelanggan mulai menyadari perubahan itu. Sekarang es teh kamu lebih enak ya. Ada rasa segar jeruknya. Saya suka," komentar seorang pelanggan. Sinta tersenyum, merasa ide kecilnya berhasil. Namun semakin banyak pelanggan yang suka, semakin banyak pula orang yang iri. Ada penjual minuman lain di dekat situ yang mulai tidak senang. "Dasar anak baru, sok-sokan bikin inovasi. Jangan kira gampang rebut pelanggan di sini," gumam seorang pedagang tua. Sinta hanya tersenyum sopan, meski hatinya khawatir. Ia tahu persaingan akan semakin berat. Suatu siang, ia kembali bertemu dengan pria misterius yang dulu membeli es tehnya. Kali ini ia tidak mengenakan jas, melainkan pakaian santai. "Masih semangat jualan?" tanyanya sambil tersenyum. Sinta mengangguk. "Iya, Mas. Terima kasih, waktu itu sudah menyemangati saya." Pria itu membeli beberapa gelas sekaligus, lalu berkata, "Teruslah percaya diri. Orang-orang boleh menertawakan, tapi yang penting kamu tahu apa yang kamu lakukan." Setelah pria itu pergi, Sinta merasa hatinya semakin kuat. Ia bertekad tidak akan berhenti, meski tantangan semakin berat. Ia mulai bermimpi, "Suatu hari aku ingin punya warung kecil. Tidak hanya gerobak di pinggir jalan, tapi tempat yang lebih layak." Malam itu sebelum tidur, ia kembali berdoa, "Ya Allah, beri aku jalan. Aku ingin membuktikan pada semua orang, aku bisa sukses. Aku ingin membuktikan bahwa hinaan mereka tidak akan menghentikanku." Ia tidak tahu, doanya itu akan segera terkabul. Bukan dengan cara yang mudah, tapi dengan rangkaian ujian dan kejutan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya, semangat Sinta semakin besar. Ia mulai memperbaiki gerobaknya sedikit demi sedikit. Dari hasil tabungan kecil, ia membeli cat murah dan mengecat ulang gerobak yang mulai berkarat. Meski hasilnya tidak sempurna, setidaknya gerobaknya tampak lebih rapi. Ia juga membeli beberapa gelas plastik ukuran baru untuk memberikan variasi kepada pelanggan. Perubahan kecil itu ternyata berdampak. Pelanggan yang dulu ragu membeli kini mulai mampir lebih sering. Ada tukang becak yang selalu membeli setiap sore. Ada pegawai kantoran yang sengaja berhenti sebentar sebelum pulang kerja. Bahkan beberapa anak sekolah yang sebelumnya mengejek kini diam-diam ikut membeli. "Es tehnya enak, beda sama yang lain," kata seorang anak malu-malu. Sinta tersenyum, merasa hatinya sedikit lega. Namun semakin hari, semakin terasa pula persaingan. Penjual minuman di sekitarnya mulai merasa tersaingi. Ada yang menurunkan harga, ada pula yang mulai menyebar gosip. "Es teh Sinta itu pakai bahan murahan, makanya bisa murah," begitu kata seorang pedagang lain. Gosip itu menyebar cepat,
membuat beberapa pelanggan ragu. Sinta mendengar kabar itu dari seorang pelanggan setianya. Ia hanya menghela napas panjang. "Saya tidak pakai bahan murahan, Mbak. Saya pakai teh biasa dan gula seperti orang lain. Saya cuma tambahkan perasan jeruk biar segar." Pelanggan itu percaya, namun tidak semua orang mau mendengar penjelasan. Sore itu, ketika dagangannya hampir habis, sekelompok pemuda kembali datang. Kali ini bukan hanya menertawakan, tapi mereka sengaja membeli beberapa gelas lalu menumpahkannya di depan gerobak. "Rasanya biasa aja. Orang-orang aja yang lebay bilang enak," ujar salah satu sambil tertawa keras. Orang-orang sekitar hanya bisa menonton. Sebagian merasa kasihan, sebagian lagi memilih diam. Sinta menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia ingin marah, tapi suaranya tercekat. Ia hanya menunduk, membersihkan tumpahan dengan kain lap lusuh. Hatinya terasa hancur, seolah semua kerja kerasnya sia-sia. Malam itu ia pulang dengan langkah gontai, membawa gerobak yang hampir kosong. Di rumah, ibunya menatap wajah Sinta yang pucat. "Kenapa, Nak? Dagangan gak laku?" tanya ibunya. Sinta akhirnya menangis, menceritakan kejadian itu. Ibunya mendengarkan dengan sabar, lalu berkata dengan lembut, "Nak, kalau kamu menyerah sekarang, berarti mereka menang. Ingat, semakin kamu dekat dengan kesuksesan, semakin banyak yang mencoba menjatuhkanmu. Jangan berhenti hanya karena dihina." Kata-kata ibunya menyalakan api kecil dalam hati Sinta. Ia teringat doa-doanya, teringat kata-kata pria misterius itu, dan teringat bagaimana ia ingin membuktikan pada semua orang bahwa hinaan tidak akan mematahkan dirinya. Keesokan harinya, ia bangun lebih pagi. Ia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Ia membuat es teh dengan beberapa rasa tambahan. Ada yang pakai jahe, ada yang ditambah susu kental manis, bahkan ada yang dicampur dengan buah potong kecil. Ide itu sederhana, tapi membuat dagangannya lebih bervariasi. Saat ia mulai berjualan, beberapa pelanggan penasaran. "Kok ada es teh jahe? Rasanya gimana tuh?" tanya seorang bapak. Setelah mencicipi, ia tersenyum puas. "Wah, enak juga. Segar tapi hangat di tenggorokan." Perlahan, kabar tentang variasi baru itu menyebar. Di saat yang sama, pria misterius yang pernah membelinya muncul lagi. Kali ini ia datang bersama dua rekannya. "Sinta, aku ajak teman-temannya. Mereka mau coba es teh kamu." Sinta terkejut, tapi segera menyiapkan dengan senyum ramah. Setelah mencicipi, teman-temannya memuji. "Ini beda, rasanya unik. Kamu harus pertahankan resep ini." Hari itu, Sinta menjual habis semua dagangannya lebih cepat dari biasanya. Saat menghitung uang, ia hampir tidak percaya. Untuk pertama kalinya, ia membawa pulang keuntungan yang cukup banyak. Ia memeluk ibunya dengan bahagia. "Bu, lihat, dagangan habis. Aku bisa beliin lauk enak malam ini." Ibunya tersenyum haru, menatap anaknya dengan penuh bangga. Namun di balik kebahagiaan itu, Sinta tahu jalan masih panjang. Ia baru saja memulai. Masih ada banyak rintangan di depan. Malam itu, sambil menatap langit penuh bintang, ia berdoa lagi dalam hati. "Ya Allah, jangan biarkan aku berhenti di sini. Aku ingin terus melangkah, meski jalannya penuh duri." Dan doa itu seakan menjadi pertanda, karena hari-hari berikutnya akan membawa kejutan besar yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Hari-hari berikutnya, usaha kecil Sinta mulai menunjukkan perkembangan. Semakin banyak orang yang penasaran dengan varian es tehnya. Ada yang datang karena mendengar kabar dari teman, ada juga yang sengaja berhenti ketika melihat antrean kecil di depan gerobaknya. Untuk pertama kalinya, Sinta merasakan bagaimana rasanya memiliki pelanggan tetap yang benar-benar menunggu dagangannya. Namun di balik itu, semakin besar pula tantangan yang muncul. Pedagang minuman lain di sekitar mulai merasa terganggu. Mereka melihat gerobak Sinta yang sederhana bisa menarik lebih banyak pembeli dibandingkan lapak mereka yang sudah lama berdiri. Rasa iri berubah menjadi amarah.
Bisik-bisik bernada sinis terdengar hampir setiap hari. Itu anak cuma numpang tenar. Nanti juga hilang sendiri, kata seorang penjual tua. Ada pula yang terang-terangan berkata, kalau terus begini, kita semua bisa gulung tikar gara-gara dia. Sinta mendengar semua itu, tapi ia memilih diam. Ia tahu, meladeni kata-kata seperti itu hanya akan membuang energi. Ia lebih memilih fokus pada pekerjaannya. Namun tekanan itu makin lama makin berat. Suatu malam, ia mendapati gerobaknya dirusak. Cat yang baru ia poles disiram dengan cairan lengket, dan beberapa botol sirupnya dipecahkan. Sinta berdiri kaku, hatinya remuk. Ia menangis di rumah, menceritakan semuanya pada ibunya. Bu, kenapa mereka tega melakukan ini? Aku hanya jualan minuman. Aku nggak merugikan siapapun. Ibunya memeluknya erat. Nak, inilah kenyataan hidup. Orang yang iri akan selalu mencoba menjatuhkanmu. Tapi ingat, mereka hanya bisa merusak barang, bukan semangatmu. Jangan biarkan mereka menang. Keesokan paginya, meski hatinya masih hancur, Sinta tetap mendorong gerobaknya ke jalan. Ia membersihkan sisa kotoran dengan kain basah, lalu tetap berjualan seperti biasa. Beberapa pelanggan yang tahu kondisinya merasa iba dan sengaja membeli lebih banyak. Kamu jangan menyerah, Sinta. Justru karena ini, kamu harus lebih kuat, kata seorang pelanggan setia. Namun cobaan tidak berhenti di situ. Hujan deras beberapa hari berturut-turut membuat dagangannya sering tidak laku. Es mencair, sirup terbuang, dan penghasilannya menurun drastis. Sinta mulai goyah. Malam-malam ia duduk di kamar kecilnya, menatap kosong ke dinding. Bu, apa aku harus berhenti saja? Rasanya aku tidak sanggup lagi. Ibunya menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Nak, ingat saat kamu pertama kali berdoa agar bisa keluar dari ejekan orang? Ingat saat kamu janji pada dirimu sendiri untuk membuktikan kalau kamu bisa? Kalau kamu menyerah sekarang, semua perjuanganmu akan sia-sia. Bertahanlah. Nak, badai pasti berlalu. Kata-kata itu kembali menguatkan Sinta. Meski dagangannya sering rugi, ia tetap mencoba bangkit. Ia mulai mencari cara lain agar usahanya bisa tetap bertahan. Ia mencoba membuat minuman lain selain es teh, seperti es jeruk dan kopi susu sederhana. Meski hanya sedikit, setidaknya ada tambahan pemasukan. Suatu sore, pria misterius yang pernah membelinya datang lagi. Kali ini ia memperkenalkan dirinya. Namaku Arman, katanya dengan ramah. Aku perhatikan kamu tidak pernah menyerah meski sering ditertawakan. Itu luar biasa. Sinta hanya tersenyum malu. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Mas, hidup memang berat, tapi saya tidak boleh berhenti. Arman menatapnya serius. Kalau suatu hari kamu ingin memperbesar usahamu, hubungi saya. Saya punya kenalan yang bisa membantu. Tapi ingat, semua harus dengan kerja kerasmu sendiri. Saya hanya bisa membuka jalan. Ucapan itu membuat Sinta terdiam lama. Ia tidak tahu siapa sebenarnya Arman, tapi firasatnya mengatakan bahwa pria ini bukan orang biasa. Ia berjanji pada dirinya, suatu saat ia akan menggunakan kesempatan itu, tapi bukan sekarang. Ia ingin membuktikan dulu bahwa dirinya mampu berdiri di atas kaki sendiri. Malam itu, meski tubuhnya lelah, Sinta kembali berdoa. Ya Allah, aku tahu Engkau tidak pernah memberi cobaan di luar batas kemampuan hamba-Mu. Jika semua ini adalah ujian, beri aku kekuatan untuk melewatinya. Jangan biarkan aku berhenti di tengah jalan. Doa itu menenangkan hatinya. Ia sadar, jalan menuju mimpi tidak akan mulus. Justru di balik semua rintangan inilah, ia sedang ditempa menjadi lebih kuat. Dan jauh di dalam hati, ia mulai percaya bahwa suatu hari nanti, hinaan yang ia terima akan berubah menjadi tepuk tangan kekaguman. Pagi itu, Sinta berangkat lebih cepat dari biasanya. Hujan semalam menyisakan udara lembab dan jalanan yang masih basah. Tapi ia merasa dadanya lebih ringan.
Setelah kejadian perusakan gerobak dan hari-hari rugi, ia memutuskan mengubah cara kerja, menata ulang bahan, menyiapkan stok secukupnya, dan merapikan tampilan gerobak dengan papan menu sederhana yang ia tulis tangan. Es teh original, lemon, jahe, susu, kopi susu. Tulisan spidolnya belum rapi, namun orang-orang yang lewat jadi lebih mudah melihat pilihan. Pagi itu pula, 2 pegawai kelurahan mampir dan membeli varian lemon serta jahe. Ini cocok untuk rapat, Mbak. Tahan dingin dan rasanya segar, kata salah satunya. Sinta mengangguk cepat, lalu muncul ide yang belum pernah ia coba, menerima pesanan untuk rapat-rapat kantor. Ia pulang dengan antusias, menyusun rencana sederhana di buku tulis. Daftar harga per galon, jumlah gelas, biaya es, biaya transport. Esoknya Sinta memberanikan diri mendatangi kelurahan dengan selembar penawaran yang ia ketik di warnet. Tangannya sempat gemetar saat menyerahkan surat ke bagian umum, tapi ia menenangkan diri, tidak ada salahnya mencoba. 2 hari berlalu tanpa kabar. Pada hari ketiga, seorang staf kelurahan menelpon. Mbak Sinta, kami butuh minuman untuk rapat kecamatan, 80 gelas. Bisa. Jantungnya berdebar. Bisa, Pak. Jam berapa? Jam 2 siang. Antar ke aula. Sinta menutup telepon sambil memeluk buku catatannya. Ini bukan pesanan kecil, dan ia tak punya kulkas besar, tak punya termos industri. Ia menatap termos besar satu-satunya, menghitung cepat, 2 batch pembuatan, pembagian rasa 60% original lemon, 40% jahe susu. Ia tak bisa sendiri. Ia mengetuk pintu kamar ibu, meminta bantuan mengikat sedotan, menempel stiker kecil bertuliskan Sinta Tea yang ia print hitam putih. Pukul 1 siang, semua siap. 2 termos besar menempati gerobak, kotak gelas bertumpuk rapi, dan Sinta mendorong gerobak dengan langkah panjang. Di aula, ia menata meja sederhana, gelas berbaris, sedotan tertata, es diwadahi. Para staf awalnya mengamati ragu, namun 5 menit pertama setelah rapat dimulai, orang mulai mengantre. Yang lemon segar sekali, komentar seorang ibu. Varian jahe pas untuk cuaca seperti ini, timpal yang lain. Pesanan habis dalam 45 menit. Seorang pejabat menghampiri. Mbak, minggu depan ada sosialisasi. Bisa siapkan 150 gelas. Sinta menahan napas, menimbang kapasitas. Bisa, Pak. Ia menjawab sambil meyakinkan diri. Ia akan mencari cara. Sepulang dari aula, Sinta mendapati Arman berdiri di dekat gerobak, seolah tahu jadwalnya. Kamu terlihat sibuk, ucapnya ringan. Sinta menceritakan pesanan kelurahan sambil menunjukkan tangan yang kecoklatan oleh teh. Jemari memerah karena es. Arman mendengarkan dengan sungguh-sungguh, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ia pikirkan. Berapa marin per gelas? Berapa biaya tersembunyi yang sering kamu lupakan? Gas, plastik cadangan, tisu, tumpah. Sinta membuka buku, menghitung di tempat. Ia baru sadar selama ini ia sering rugi kecil yang tak tercatat. Kalau kamu mau naik kelas, perbaiki 2 hal, kata Arman. Standarisasi rasa dan konsistensi suplai. Orang beli 2 kali bukan karena murahnya, tapi karena rasanya bisa ditebak, selalu enak. Ia menawari 1 bantuan konkret, meminjamkan 1 termos tambahan dan mengenalkan Sinta pada pemasok es balok yang lebih murah namun bersih. Hanya pinjam, bukan hadiah. Kamu ganti ketika sudah sanggup, ucapnya tegas. Sinta mengangguk, lega karena bantuan itu tidak merendahkan. Ia tetap bekerja untuk membayar. Minggu berikutnya menjadi ujian sungguhan. Pesanan 150 gelas membutuhkan alur kerja yang rapi. Teh diseduh bergelombang, gula dan lemon distandarisasi dengan sendok takar, jahe direbus lebih dulu, susu ditimbang supaya tidak kemanisan. Sinta menempelkan catatan kecil di dinding dapur. Rasio seduhan untuk tiap varian. Ibu bertugas menakar gula, Sinta mengatur campuran, tetangga sebelah yang diminta harian membantu mengikat sedotan. Waktu berjalan mepet. Pukul 1, 3 termos penuh.
Hujan turun deras, jalanan licin, gerobak berat. Di tengah perjalanan, roda kiri terperosok lubang dan satu termos terguncang kuat, tumpah sebagian. Sinta hampir menangis. Ia menghitung cepat. Masih ada cukup jika pembagian per varian diubah. Ia menelpon kontak staf. Jujur menjelaskan kemungkinan kekurangan 15 gelas varian susu. Tidak apa, yang penting datang tepat waktu, jawab staf. Sinta tiba basah kuyup, menata meja dengan tangan bergetar. Rapat ramai. Gelas demi gelas menghilang. Ketika selesai, panitia membayar lunas plus uang tambahan karena hujan-hujanan. Sinta menunduk, haru bercampur lelah. Kabar tentang Sinta Tea menyebar pelan lewat grup WhatsApp internal kantor-kantor kecil. Ia mulai mendapatkan pesanan dari koperasi, pengajian ibu-ibu, hingga acara ulang tahun. Ia belajar menolak halus jika kuota harian sudah lewat. Reputasi lebih penting daripada menerima semua permintaan dan menurun kualitas. Setiap malam ia mengoreksi rasio, menandai keluhan kecil pelanggan, yang lemon agak kurang asem, yang jahe terlalu pekat, dan memperbaiki esok hari. Arman sesekali datang, berdiri di kejauhan, hanya mengangkat alis sebagai salam. Ia memperkenalkan Sinta ke percetakan murah untuk membuat stiker logo sederhana. Huruf S melengkung dengan daun teh kecil. Logo itu menempel di setiap gelas, memperbaiki rasa brand meski alat tetap sederhana. Titik terang berikutnya datang dari tempat yang tak disangka, sebuah kafe kecil di gang samping kantor pos. Pemiliknya, Riri, mengajak Sinta duduk. Aku lihat gelasmu di kantor kelurahan. Rasanya unik, terutama jahe. Aku butuh mitra pasokan, house tea, untuk pagi dan siang, tapi aku tidak punya SDM. Kamu siap pasok 50-80 gelas per hari dengan resep tetap? Nama kafe yang jual, tapi aku akan mencantumkan by Sinta Tea di menu. Sinta tercekat. Ini bukan hanya pesanan. Ini saluran tetap yang bisa menstabilkan arus kas. Ia menanyakan harga yang adil, menjaga margin. Riri menghitung cepat, lalu setuju. Kontrak sederhana ditulis tangan. Uji coba 2 minggu, evaluasi rasa dan ketepatan waktu, pembayaran mingguan. Sinta pulang dengan langkah ringan dan pikiran penuh angka. 2 minggu itu melelahkan. Pagi-pagi ia menyeduh untuk kafe, jelang siang untuk pesanan kantor, sore tetap melayani pembeli gerobak. Tidur hanya 4 jam, telapak tangan perih, punggung pegal. Ada hari ketika susu habis lebih cepat dan ia harus lari ke minimarket terdekat. Ada hari ketika es datang terlambat sehingga batch pertama mundur 20 menit. Namun ia puas karena catatan keluhan terus menurun. Ibu, yang semula khawatir kesehatan Sinta, akhirnya hanya mengelus pundaknya sambil berkata, "Kalau capek, istirahat. Rezeki tidak kemana." Tapi ibu senang melihat matamu sekarang, penuh harapan. Arman mengajak Sinta melihat dapur sewaan harian di belakang pasar, ruang kecil bersih dengan meja stainless dan bak cuci memadai. Sewa harian murah. Produksi di sini lebih efisien daripada di rumah sempit, katanya. Sinta menakar biaya, menimbang manfaat. Ia mengangguk. Untuk hari dengan pesanan besar, dapur sewaan ini akan dipakai. Ia juga mengganti teko plastik dengan dispenser keran stainless kecil, agar penuangan lebih konsisten dan higienis. Perubahan kecil, dampak besar. Waktu persiapan turun hampir 20 menit. Malam itu Arman datang tanpa banyak kata, hanya meletakkan sebuah timbangan digital dan stopwatch di meja. Hadiah investasi. Kembalikan lewat performa, ujarnya. Sinta tertawa kecil. Mas ini sebetulnya siapa? Arman menggeleng ringan. Tidak penting. Yang penting, kamu teruskan cara kerjamu. Jujur, rapi, konsisten. Ia menambahkan satu pertanyaan pamungkas. Kalau besok ada tawaran kios kecil di gang kafe Riri, berani ambil? Sinta menatap jauh. Ia ingat ejekan, hujan, gerobak disiram, hari-hari rugi, juga tatapan pelanggan yang kini percaya.
Kalau angkanya masuk dan rasanya bisa tetap sama, jawabnya, aku akan ambil. Saat itu juga Sinta tahu, ini bukan lagi sekadar bertahan hidup dari gelas ke gelas. Ini sudah memasuki tahap membangun sesuatu yang nyata. Ia belum sampai di restoran mewah, jalan ke sana masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, ia bisa melihat garis tipis masa depan di depan matanya, bukan sekadar bayangan samar. Dan di dalam hati yang dulu rapuh, tumbuh keyakinan baru. Orang boleh terus menertawakan, tapi kerja rapi, rasa konsisten, dan keberanian membuat keputusan akan membuat tawa itu perlahan berubah menjadi decak kagum. Begitu memasuki bulan ke-7, badai itu datang tanpa basa-basi. Pemasok gula yang biasa memberi harga bersahabat tiba-tiba menaikkan tarif hampir 2 kali lipat karena pasar lagi kacau. Sinta menawar, tapi jawabannya tetap sama. Kalau tidak mau, antrean pembeli lain sudah menunggu. Di hari yang sama, pemasok es balok mengalami gangguan listrik. Produksi berhenti, pengiriman telat. Ia mencoba berputar ke pemasok lain, namun kualitas esnya keruh dan cepat mencair. Pesanan kantor yang biasanya rapi mulai berantakan. Rasa tak konsisten, pengantaran molor, komplain bermunculan. Di buku catatan, angka merah tumbuh seperti jamur. 2 pesanan besar batal hanya karena ia tak sanggup menjamin waktu. Malam-malamnya kembali panjang. Ibu terbangun melihat Sinta duduk di lantai dapur. Punggung bersandar dinding, memeluk lutut. Kalau kamu lelah, menangislah, kata ibu pelan. Habis menangis, berdiri lagi. Sinta mengangguk, tapi air mata itu menolak keluar. Rasanya terlalu mahal untuk dibuang. Kabar buruk belum usai. Salah satu pedagang yang sejak lama tak senang melihat antrean di gerobak Sinta datang membawa petugas ketertiban, menuding gerobaknya mengganggu trotoar. Sinta punya izin RT, tapi bukan izin kelurahan untuk titik itu. Ia diminta pindah sementara. Perpindahan 50 meter cukup untuk memutus arus kebiasaan pelanggan pejalan kaki. Omzet harian jatuh setengahnya. Arman datang sore itu, mendengar semuanya tanpa memotong. Kamu masih percaya pada jalur ini? Tanya dia akhirnya. Sinta menghela napas. Aku percaya rasaku. Aku tidak mau berhenti hanya karena tempat berubah. Arman mengangguk. Kalau begitu, minggu ini kita tak bicara mimpi besar. Kita bicara bertahan. Fokus 3 hal. Amankan gula, amankan es, amankan titik jual sementara. Aku akan kenalkan kamu ke koperasi bahan baku. Syaratnya, kamu harus berani kontrak minimal 3 bulan. Untuk es, pindah ke pemasok pabrik kecil yang pakai reverse osmosis. Dan soal lokasi, ikut bazar kelurahan 2 akhir pekan ini supaya nama tetap beredar. Angka demi angka di kalkulator membuat perut Sinta mual. Uang muka kontrak gula akan menguras tabungan. Tapi ia memilih menandatangani. Bukan karena Arman memaksa, melainkan karena ia menolak kembali ke beruntung kalau laku. 2 minggu berlalu seperti maraton. Rasa kembali konsisten. Waktu pengantaran kembali tepat. Bazar kelurahan yang awalnya ia anggap remeh justru memantulkan efek tak terduga. Ada panitia festival kuliner kota yang mencicipi varian jahe susu, menawarkan stan kecil untuk acara bulan depan. Ini bukan cuma dagang, ini panggung, kata Arman. Kalau kamu siap, kita perkuat cerita brand MU. Sinta menyiapkan papan menu proper, apron seragam, dan sop singkat untuk 2 tenaga harian yang ia rekrut sementara. Malam sebelum festival, ia duduk di kursi plastik, menatap ibu yang tertidur di kursi panjang. Besok aku tidak boleh hanya menjual minuman. Aku harus menyapa, bercerita, memberi alasan kenapa orang harus kembali. Suara itu pelan, namun mantap. Dan untuk pertama kali sejak badai, Sinta tersenyum sendiri, bukan karena semuanya mudah, melainkan karena ia tahu kemana melangkah. Festival kuliner kota mengubah laju. Pengunjung membludak sejak siang. Antrean di depan stan, Sinta Tea, membentuk huruf S yang anehnya mirip dengan logonya. Orang-orang memotret gelas bening yang ditempeli stiker kecil, merekam uap rebusan jahe yang menari di atas panci, menuliskan, segar, bersih, harganya jujur,
Di story mereka, seorang food vlogger lokal mendekat, menanyai Sinta singkat, lalu merekam proses penuangan varian lemon yang mengilap. "Kenapa tetap pakai gerobak?" tanya si vlogger. Sinta tersenyum. "Karena dari sini aku belajar rasa. Kalau nanti pindah ke tempat lebih besar, rasanya harus ikut pindah, bukan hanya fisiknya." Video itu meledak di kanal kota, mengundang arus penasaran ke kios kecilnya di Gang Cafe Riri. Di tengah riuh festival, seorang perempuan berambut pendek menghampiri, memperkenalkan diri sebagai Mira, manajer operasional sebuah jaringan food hall baru. "Kami sedang mengurasi tenan minuman. Kami cari produk yang sederhana tapi jujur, yang punya cerita. Kamu tertarik coba satu booth 3 bulan uji coba?" Sinta menahan debar. Ia melirik Arman yang berdiri beberapa langkah di belakang. Tatapannya berkata, "Hitung dulu." Di buku kecilnya, ia coret-coret cepat. Biaya sewa, dekor minimal, gaji 2 staf, marin jika harga sedikit dinaikkan. "Aku tertarik," kata Sinta akhirnya. "Dengan satu syarat, boleh bawa panci jahe asli. Aku tidak mau pakai sirup, rasa jahe." Mira tertawa. "Justru itu yang kami cari." Memasuki food hall menuntut disiplin baru. Sinta belajar manajemen shift, pencatatan harian digital, dan audit sederhana yang dilakukan pihak pengelola. Ia melatih 2 stafnya untuk menyapa dengan kalimat yang sama, memastikan sendok takar mendarat di garis yang sama, memastikan setiap gelas lab terpegang di tempat yang sama. "Repetisi adalah kebaikan," tulisnya di dinding dapur kecil. Penjualan stabil di angka yang selama ini hanya mimpi. Lebih dari sekadar laku, ia melihat sesuatu yang lebih penting. Pelanggan yang kembali dan memesan varian yang sama tanpa ragu, lalu suatu hari mencoba varian lain karena percaya. Di pertengahan masa uji coba, tantangan baru muncul. Komplain pertama yang terekam resmi. Seorang pelanggan menulis bahwa varian susu terasa lebih encer dibanding pekan lalu. Sinta tidak menyalahkan staf. Ia membuka CCTV kecil di kios, menemukan momen puncak ramai ketika susu dituang terburu-buru. Ia tidak menegur dengan marah. Ia mengajak tim melihat ulang sop, memperbarui rasio dalam bentuk diagram sederhana, latihan 15 menit sebelum buka. "Yang kita jual bukan hanya minuman," katanya pada tim. "Yang kita jual adalah kepercayaan bahwa rasanya selalu sama." Komplain berikutnya tidak datang. Sebagai gantinya, muncul DM dari pelanggan yang memuji kehangatan jahe seperti dipeluk. Sementara itu, di Gang Cafe Riri, kios kecil Sinta menjadi yang paling terang di malam hari. Ia menambah menu, bites, sederhana, roti panggang mentega, pisang karamel, dan tahu crispy dengan bubuk cabai. Bukan untuk menjadi warung makan penuh, tetapi untuk memperpanjang waktu duduk pelanggan yang akhirnya memesan gelas kedua. Riri mengacungkan jempol saat rekap mingguan. "Customer repeat kamu tinggi. Orang betah." Sinta tersenyum, menahan rasa bangga yang ingin meledak. Di akhir bulan, Mira datang lagi membawa berita. Performa uji coba di food hall melampaui target kategori. "Kami tawarkan kontrak setahun. Kalau kamu siap skala, kami bisa bantu akses ke kredit mikro untuk modal peralatan." Kontrak setahun ditandatangani, dan perlahan kata skala menjadi nyata. Sinta menyewa dapur produksi kecil bukan per hari lagi, melainkan bulanan. Ia membeli boiler listrik yang menjaga suhu stabil, chiller khusus es, dan troli stainless yang membuat alur kerja mengalir. Ia mengangkat satu supervisor muda dari tim, seorang gadis yang dulu membantu mengikat sedotan, untuk mengelola shift ketika Sinta harus berkeliling lokasi. Ibu, yang dulu menjaga rumah, kini duduk di meja kecil di dapur. Tugasnya merapikan label, memeriksa tanggal bahan, dan sesekali menimpali dengan cerita ringan untuk menjaga suasana. "Dulu ibu suka takut kamu kelelahan," katanya suatu malam. "Sekarang ibu takut kamu lupa tidur." Mereka tertawa bersama. Kala itu tawa tidak lagi terdengar seperti ejekan dunia, melainkan seperti musik rumah. Seiring stabilnya 2 titik penjualan, Sinta tidak menutup gerobak. Ia memindahkan gerobak ke depan kios gang sebagai ikon asal yang selalu dipoles rapi.
Orang-orang datang untuk berfoto, membaca kalimat kecil yang ia tempel di samping. Rasa yang sama, langkah yang bertambah. Arman, yang selama ini menjadi bayang-bayang kokoh, akhirnya bercerita sedikit tentang dirinya. Pernah jatuh bangun di usaha makanan, pernah terlalu cepat mengembangkan cabang lalu menutup semuanya dalam setahun. Makanya aku cerewet, katanya. Aku tidak mau kamu mengulang salahku. Sinta menatapnya, kini mengerti mengapa bantuan Arman selalu disertai soal jawab, bukan sekadar memberi. Terima kasih sudah mempercayaiku membuat keputusan sendiri, balasnya. Kalau nanti aku melompat, aku ingin melompat dengan kaki yang tahu tanahnya. Permintaan yang lama ia bisikan pada langit akhirnya datang dari mulutnya sendiri, membuka tempat duduk betulan, dengan dapur kecil yang bisa menyuguhkan kudapan hangat lebih rapi, dengan lampu-lampu kuning yang membuat malam terasa ramah. Sinta berkeliling mencari ruko mungil yang terjangkau, tidak terlalu jauh dari arus orang, tapi cukup tenang untuk percakapan. Ia menemukan ruang 2 lantai bekas butik kecil, vitrinanya lebar, lantai keramiknya masih utuh. Di situ ia membayangkan deretan meja kayu, tanaman gantung, dan tulisan Sinta Teeth Eats dalam huruf yang ramah. Kredit mikro dari jaringan Foodhall disetujui, ditambah tabungan pribadi, ditambah sedikit pinjaman lunak dari Arman yang tercatat rapi di perjanjian. Renovasi berlangsung 6 minggu, cepat untuk ukuran mimpi. Soft opening berlangsung tanpa gegap gempita. Tidak ada selebritas, tidak ada pita potong. Hanya pelanggan lama yang penasaran, tetangga ruko yang menyumbang senyum, dan seorang ibu yang dulu pertama kali bilang, Tuhan tidak tidur, memesan varian jahe susu sambil menahan haru. Malam kedua ada kendala. Listrik turun saat 3 ketel menyala bersamaan, 1 batch roti panggang gosong, 2 meja menunggu terlalu lama. Alih-alih panik, Sinta berdiri di tengah tim, memecah beban. Matikan 1 ketel, nyalakan bertahap, batalkan menu roti sementara, ganti dengan pisang karamel gratis untuk 2 meja yang menunggu. Ia mengetik pesan panjang ke grup staf setelah tutup, bukan marah, melainkan roadmap perbaikan esok hari. Malam ketiga, arus kembali normal. Minggu kedua, kursi jarang kosong selepas maghrib. Lewat 3 bulan, Sinta Teeth Eats ramai dari pukul 4 sore sampai 10 malam. Media lokal datang lagi, kali ini menulis tentang gerobak yang belajar menjadi rumah. Di kolom komentar, ada nama-nama yang dulu suka mengejek menyelinap, entah malu entah bangga. Sinta tidak membalas. Ia membalas dengan rasa yang tetap sama dan senyum yang tidak dibuat-buat. Ia menempel foto kecil gerobak kuno di dinding. Di bawahnya kalimat, terima kasih sudah menertawakan. Kami jadi belajar tertawa paling akhir. Di bulan keempat, Sinta mendapat pesan tak terduga. Undangan tender penyedia minuman untuk sebuah hotel butik yang baru buka. Bukan restoran mewah raksasa, tetapi cukup untuk menantang definisi dirinya sendiri. Ia datang presentasi dengan pakaian sederhana rapi, membawa sampel 3 varian dan 1 kudapan. Kami suka kesederhanaan yang jujur, kata manajer hotel. Tamu kami suka produk lokal yang punya cerita. Kontrak berjalan, dan untuk pertama kali, botol kaca kecil bertuliskan Sinta Tea Cold Brew berkondensasi cantik di minibar kamar-kamar hotel. Malam penutup tahun, Sinta berdiri di depan pintu restorannya yang mungil namun hangat. Lampu-lampu gantung memantulkan kilau lembut di meja-meja kayu. Ibu duduk di pojok, tersenyum pada pelanggan yang datang. Arman mengangkat cangkir, menatapnya dengan bangga namun tetap menyelipkan kalimat khasnya. Ingat, rasa dulu, skala belakangan. Sinta tertawa. Ia berjalan keluar, memandang langit kota. Dulu debu jalanan menempel di pipi dan ejekan menempel di telinga. Sekarang uap jahe menempel di udara dan kata-kata pelanggan menempel di hati. Ia menutup mata sejenak, mengingat sore-sore saat es mencair tanpa pembeli. Malam-malam ketika gerobak disiram, pagi-pagi ketika ia memutuskan tetap berdiri. Esok, ia akan menandatangani perjanjian ruko kedua. Lebih besar, dapur lebih rapi, kursi lebih banyak, playlist yang lebih panjang, dan jendela yang menghadap jalan. Orang akan menyebutnya restoran tanpa ragu. Tapi malam ini,
Sebelum menyebut apapun, ia membisikkan doa pendek yang pernah ia ucapkan di kasur tipis bertahun lalu. Mohonkan kekuatan untuk menjaga rasa, merawat orang-orang di sekelilingnya, dan tidak lupa dari mana langkah pertama diambil. Karena disitulah semua kisah ini bermula, di sebuah gerobak kecil yang ditertawakan, tempat seorang gadis belajar bahwa kerja rapi, konsisten, dan hati yang jujur bisa mengubah trotoar menjadi rumah, dan rumah menjadi restoran yang hangat. Cerita Sinta selesai di sini untuk sementara. Namun rasanya, seperti jahe hangat, akan tinggal lama di lidah siapapun yang sempat percaya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca restoran kecil Sinta yang baru berjalan beberapa bulan. Aroma jahe dan teh manis memenuhi ruangan, bercampur dengan suara pelanggan yang bercakap ringan. Di meja kasir, Sinta mencatat penjualan harian dengan wajah serius. Garis-garis lelah memang terlihat, tetapi di balik itu matanya bersinar, seperti ada cahaya baru yang membuat langkahnya semakin mantap. Suatu sore, ketika restoran sedang cukup ramai, seorang pria parubaya berpakaian rapi masuk. Ia memperhatikan suasana, mencicipi segelas es teh lemon, lalu meminta bertemu dengan Sinta. "Saya Darmawan," katanya, memperkenalkan diri. "Saya punya beberapa bisnis kuliner di kota. Saya mendengar banyak tentangmu," katanya. "Kamu memulai dari gerobak kecil, ya?" Sinta tersenyum malu. "Iya, Pak. Dari trotoar berdebu, sampai akhirnya bisa buka tempat ini." Darmawan mengangguk, lalu menatapnya dengan penuh minat. "Kamu tahu kenapa saya datang? Karena saya percaya orang seperti kamu bisa membawa sesuatu yang berbeda. Saya ingin ajak kamu kerjasama, membuka cabang yang lebih besar. Modal dari saya, pengelolaan tetap dari kamu. Bagaimana?" Tawaran itu membuat hati Sinta berdebar. Di satu sisi, ini kesempatan besar. Di sisi lain, ia takut langkahnya terlalu cepat. Malamnya ia bercerita pada ibunya. "Bu, bagaimana kalau aku terlalu berani? Bagaimana kalau nanti gagal?" Ibunya menggenggam tangannya erat. "Nak, sejak awal orang menertawakanmu, tapi kamu tetap berdiri. Kalau kamu tidak berani melangkah, bagaimana caranya membuktikan doa-doamu sendiri?" Beberapa hari kemudian, Sinta bertemu lagi dengan Darmawan, kali ini bersama Arman yang ia percayai. Mereka membahas detail, lokasi, biaya, sistem pembagian keuntungan. Arman banyak bertanya tajam, memastikan Sinta tidak dirugikan. Setelah diskusi panjang, Sinta akhirnya setuju. Kontrak ditandatangani, dan renovasi sebuah ruko besar di pusat kota dimulai. Berbulan-bulan kemudian, cabang baru, Sinta Teeth Eats, resmi dibuka. Bangunannya lebih luas, dengan desain modern namun tetap hangat. Logo sederhana bergambar huruf S dengan daun teh kini terpampang di papan neon. Malam pembukaan dipenuhi tamu, pejabat lokal, media, pelanggan lama, bahkan beberapa orang yang dulu pernah menertawakannya diam-diam hadir, duduk di kursi belakang. "Selamat, Sinta," ucap Darmawan saat berdiri di panggung kecil. "Kamu membuktikan bahwa kerja keras dan kejujuran adalah modal utama kesuksesan. Semoga tempat ini jadi awal yang lebih besar." Tepuk tangan meriah mengiringi, dan Sinta berdiri dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia berbisik, "Dulu aku hanya penjual es teh yang ditertawakan. Kini aku berdiri di sini, bukan karena keberuntungan, tapi karena tekad." Setelah cabang baru itu berjalan, arus pelanggan semakin deras. Media sosial penuh dengan foto-foto minuman berstiker Sinta Tea, diposting oleh pelanggan yang bangga ikut mencicipi cerita suksesnya. Vlogger kuliner datang, menulis review positif. Rasa konsisten, pelayanan ramah, harga terjangkau. Nama Sinta semakin dikenal. Namun di balik semua kesibukan itu, Sinta tidak melupakan asalnya. Ia masih menjaga gerobak lamanya, yang kini dipajang di sudut restoran sebagai pengingat. Banyak pelanggan yang datang hanya untuk berfoto di sana, seolah ikut merasakan perjalanan panjangnya. "Gerobak ini saksi hidup," kata Sinta kepada seorang wartawan.
Disinilah semua tawa ejekan dulu ditelan, dan dari sinilah aku belajar berdiri. Kesibukan membuat hidupnya lebih padat, tetapi juga lebih terarah. Ia kini punya tim manajemen kecil, dengan supervisor dan staf dapur yang bekerja bergantian. Ia belajar membaca laporan keuangan, mengatur jadwal pasokan bahan, bahkan ikut rapat singkat dengan investor. Arman tetap menjadi penasihat setianya, memberi masukan kritis. "Ingat, Sin," katanya suatu malam, "jangan biarkan skala mengorbankan rasa. Orang datang bukan karena papan neon, tapi karena rasa di gelas pertama." Sinta mengangguk. Kata-kata itu ia pegang erat. Setiap kali membuka cabang baru, ia selalu memastikan dirinya turun langsung di hari pertama, mencicipi semua varian, memastikan rasa tidak berubah. Kalau rasanya bergeser, semuanya runtuh. Begitu prinsipnya. Tahun itu, Sinta tidak hanya membuka satu cabang. Dengan dukungan Darmawan dan reputasi yang semakin kuat, ia berhasil membuka 2 cabang lagi di kota yang berbeda. Setiap cabang dipenuhi pelanggan, sebagian karena penasaran dengan kisah viralnya, sebagian lagi karena benar-benar jatuh cinta pada rasa yang ia jaga. Di rumah, ibunya duduk di kursi tua sambil menonton berita lokal. Di layar televisi, wajah Sinta terpampang saat diwawancarai di acara bisnis. Ibunya tersenyum bangga, air mata menetes tanpa bisa ditahan. "Nak, dulu orang menertawakanmu. Sekarang seluruh kota menyebut namamu dengan hormat." Namun Sinta tahu, perjalanan ini belum berakhir. Ia baru saja memulai. Di kejauhan, ia bisa melihat bayangan mimpinya yang lebih besar. Bukan hanya kafe kecil, bukan hanya cabang, tapi sebuah restoran mewah yang bisa berdiri sejajar dengan tempat-tempat ternama di negeri ini. Dan malam itu, saat ia menutup buku laporan penjualan dengan senyum lelah namun puas, Sinta berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan sampai ke sana. Aku akan buktikan bahwa tawa ejekan bisa berubah jadi tepuk tangan. Aku akan menjadi pemilik restoran mewah." Hari-hari Sinta kini tidak lagi sama seperti dulu ketika ia hanya berdiri berjam-jam di trotoar berdebu. Setiap pagi ia membuka laptop, membaca laporan penjualan dari 3 cabangnya, lalu mencatat hal-hal penting yang harus diperbaiki. Ada hari di mana ia harus keliling cabang untuk mengecek langsung. Ada hari di mana ia duduk rapat bersama tim kecil yang kini ia sebut sebagai manajemen. Namun di tengah semua kesibukan itu, satu hal tidak berubah. Ia selalu menyempatkan diri turun langsung ke dapur, mencicipi segelas demi segelas. "Rasa harus sama, tidak peduli di cabang manapun," katanya. Ia tahu, reputasinya bukan hanya soal kisah viral, melainkan juga soal konsistensi. Di cabang baru, pelanggan semakin ramai. Ada anak muda yang datang hanya untuk membuat konten di media sosial. Ada keluarga yang menjadikan Sinta Tea sebagai tempat kumpul rutin. Bahkan ada turis yang mendengar kisahnya dari berita lalu sengaja mampir. Foto-foto Sinta yang dulu berjualan dengan gerobak lusuh kini sering dibandingkan dengan potret dirinya yang anggun berdiri di restoran bercahaya lampu hangat. Perbandingan itu beredar luas, membuat banyak orang merasa terinspirasi. Suatu sore, Sinta duduk bersama Arman di lantai 2 salah satu cabang. Dari jendela, ia melihat antrean panjang. "Aku tidak pernah menyangka bisa sejauh ini," ucapnya pelan. Arman menatapnya serius. "Ini baru permulaan, Sin. Tapi kalau kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu harus memikirkan hal yang lebih besar. Brand. Orang tidak hanya membeli teh, mereka membeli cerita. Kalau kamu ingin sampai ke restoran mewah, ceritamu harus dijaga, dipoles, dan disampaikan dengan benar." Kata-kata itu melekat di kepala Sinta. Malam itu ia menulis panjang di bukunya, "Brand bukan sekadar logo. Brand adalah rasa cerita pengalaman." Ia kemudian mulai melakukan hal-hal kecil, memperbaiki desain logo, mencetak seragam sederhana untuk karyawannya, membuat menu dengan deskripsi singkat yang bercerita tentang asal-usul minuman. Setiap detail ia perhatikan, karena ia ingin pelanggan merasa bahwa mereka tidak hanya membeli minuman, tapi juga ikut menjadi bagian dari perjalanannya. Pelanggan semakin banyak, dan semakin sering pula undangan wawancara datang. Sinta awalnya canggung,
Tetapi ia belajar berbicara dengan tenang di depan kamera. Ia tidak berusaha terlihat sempurna, melainkan jujur. Saya hanya gadis yang dulu ditertawakan karena jualan es teh. Tapi saya percaya, kerja keras bisa mengubah tawa jadi tepuk tangan, katanya dalam sebuah talk show. Kata-kata itu membuat penonton menitikkan air mata dan memberikan tepuk tangan panjang. Keberhasilan cabang dan cerita inspiratifnya menarik perhatian seorang investor besar, seorang pengusaha properti yang baru saja membuka pusat kuliner premium di kota tetangga. Ia mengundang Sinta untuk makan malam bisnis. Dengan sopan, ia menawarkan, "Kami ingin ada brand lokal yang bisa bersaing dengan franchise internasional. Saya melihat potensimu. Bagaimana kalau kamu buka restoran penuh? Bukan hanya kafe, kami siap sediakan tempat. Kamu yang kelola." Tawaran itu membuat hati Sinta bergetar. Ia teringat hari-hari ketika harus menahan tangis karena dagangan tidak laku, teringat gerobak yang pernah dirusak orang, teringat malam-malam berdoa di kasur tipis. Kini, ada orang yang melihat dirinya sebagai pemilik restoran sejati. Namun ia tidak gegabah. "Saya perlu waktu untuk berpikir," jawabnya tenang. Investor itu mengangguk, memberikan waktu seminggu. Selama 7 hari itu, Sinta hampir tidak bisa tidur nyenyak. Ia berdiskusi dengan Arman, dengan ibunya, dengan beberapa karyawan terdekat. "Kalau aku terlalu cepat, aku bisa jatuh. Tapi kalau aku tidak berani, aku bisa menyesal," katanya bimbang. Ibunya menatapnya penuh kasih. "Nak, dulu kamu sering bilang ingin membuktikan pada semua orang. Nah, mungkin inilah saatnya. Tapi jangan lupa, jangan sampai kehilangan dirimu hanya karena ingin terlihat besar." Akhirnya, Sinta mengambil keputusan. Ia menerima tawaran itu, dengan syarat semua proses tetap menjaga rasa dan cerita. Investor setuju. Proyek pembangunan restoran pun dimulai. Untuk pertama kali, Sinta melihat rancangan arsitektur bergambar bangunan 2 lantai dengan lampu kristal, meja kayu elegan, dapur terbuka, dan area VIP. Ia terdiam lama, menatap kertas itu sambil berpikir, apakah ini benar-benar aku? Hari-hari berikutnya penuh dengan rapat desain, diskusi konsep, pemilihan furnitur, dan rekrutmen staf baru. Sinta tidak hanya duduk manis. Ia turun langsung ke lapangan, memegang catatan, memeriksa bahan bangunan, bahkan menolak beberapa desain yang menurutnya terlalu berlebihan. "Aku ingin restoran ini mewah, tapi tetap hangat. Aku tidak mau orang merasa canggung. Aku ingin mereka merasa di rumah, meski tempat ini bercahaya lampu kristal," ujarnya. Sementara itu, cabang-cabang lama tetap berjalan. Ia membentuk tim manajer yang bisa dipercaya, melatih mereka dengan sop detail yang ia buat. "Aku tidak bisa lagi mengurus semua sendiri, tapi aku bisa memastikan nilai-nilai tetap sama," katanya. Malam menjelang peresmian restoran baru, Sinta berdiri di depan bangunan itu. Lampu-lampu menyala, memantulkan cahaya ke langit malam. Ia mengingat semua perjalanan panjangnya. Dari gerobak kecil yang ditertawakan, dari hinaan orang-orang yang mengatakan ia tidak punya masa depan, dari air mata yang jatuh setiap malam. Kini, ia berdiri di depan pintu restoran mewah yang akan segera menjadi miliknya. Ia menarik napas panjang dan berbisik dalam hati, "Aku sudah sejauh ini, tapi ini bukan akhir. Ini baru babak baru dalam hidupku." Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Restoran mewah milik Sinta resmi dibuka. Dari pagi, timnya sudah bersiap. Staf berpakaian seragam elegan dengan senyum ramah. Meja-meja dilap hingga berkilau. Lampu gantung kristal menyala lembut menciptakan suasana hangat. Logo Sinta Tea Resto terpampang jelas di pintu masuk, membuat siapapun yang lewat menoleh kagum. Sinta berdiri di depan cermin di ruang kecil belakang dapur, mengenakan gaun sederhana berwarna pastel yang dipadukan dengan blazer putih. Ia tidak ingin terlihat terlalu glamor, tapi cukup anggun untuk hari bersejarah ini. Ibunya masuk, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kamu cantik sekali. Seperti bukan anak yang dulu pulang dengan baju penuh gula dan es." Sinta tersenyum, menggenggam tangan ibunya. "Bu,
Justru semua ini karena hari-hari itu. Tanpa gerobak lusuh, tanpa hinaan, aku tidak akan sampai ke sini. Acara peresmian dimulai sore hari. Para tamu undangan berdatangan. Pejabat kota, wartawan, pengusaha, hingga pelanggan lama yang dulu setia membeli di gerobak kecil. Beberapa wajah asing pun hadir. Orang-orang yang dulu menertawakan Sinta. Ada tetangga yang pernah mengatakan ia tidak punya masa depan. Ada sekelompok pemuda yang dulu sengaja menumpahkan dagangannya. Mereka duduk di kursi belakang. Sebagian terdiam, sebagian pura-pura sibuk dengan ponsel. Ketika Sinta naik ke panggung kecil di tengah restoran, suasana hening. Ia menatap ruangan itu, lalu tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Saya tidak pernah membayangkan, gadis penjual es teh di pinggir jalan yang dulu sering ditertawakan, bisa berdiri di sini, membuka restoran mewah seperti ini. Tepuk tangan bergemuruh. Ia melanjutkan dengan suara bergetar, "Saya ingin berterima kasih kepada ibu saya, yang selalu menguatkan meski kami sering pulang dengan tangan kosong. Terima kasih kepada pelanggan pertama yang percaya, kepada orang-orang yang pernah membantu, bahkan kepada mereka yang pernah menertawakan saya. Karena dari tawa itu, saya belajar untuk tidak menyerah." Air matanya hampir jatuh, tetapi ia tersenyum sambil menahan. Setelah acara resmi, para tamu dipersilakan menikmati hidangan pembuka. Menu khas restoran itu tetap sederhana namun elegan. Teh jahe dengan gelas kaca kristal, es teh lemon dalam pitcher mewah, roti panggang mentega disajikan dengan plating cantik, dan kudapan lokal yang ditata di piring porselen. Para tamu memuji. Rasanya sama seperti dulu, tapi penyajiannya membuatnya naik kelas, kata seorang pejabat. Inilah bukti bahwa kualitas dan cerita bisa sejalan. Di salah satu meja, sekelompok pemuda yang dulu sering mengejeknya menunduk malu. Salah satu memberanikan diri mendekat, menyalami Sinta. "Maafkan kami, dulu kami bodoh. Kami tidak tahu kamu akan sejauh ini." Sinta menatapnya tenang. "Saya sudah memaafkan sejak lama. Yang penting sekarang, jangan menertawakan orang yang sedang berjuang. Karena bisa jadi, suatu hari mereka yang kalian hina akan berdiri lebih tinggi dari kalian." Pemuda itu hanya menunduk. Wajahnya memerah. Malam semakin larut, tetapi restoran tidak sepi. Media meliput, pelanggan antre, dan foto-foto restoran tersebar di media sosial. Dulu gerobak, sekarang restoran mewah. Begitu tulisan yang viral di berbagai platform. Nama Sinta kembali jadi sorotan nasional. Namun di balik semua itu, Sinta tetap menjaga hatinya. Setelah semua tamu pulang, ia berjalan ke sudut restoran di mana gerobak lamanya dipajang. Gerobak itu sudah dicat ulang, kaca retaknya diperbaiki, namun tetap dibiarkan sederhana. Ia menyentuh gagang kayunya, mengingat semua hari berat yang pernah ia lalui. "Terima kasih," bisiknya lirih. "Tanpa kamu, aku bukan siapa-siapa." Arman menghampiri, berdiri di sampingnya. "Aku ingat pertama kali kamu masih ragu, Sin. Sekarang lihatlah, semua orang berdiri untukmu." Sinta menatapnya dengan mata berkilau. "Tapi aku tidak boleh lupa, Mas. Semua ini bukan soal lampu kristal, bukan soal kursi empuk. Semua ini tentang rasa yang sama, tentang kerja keras yang sama, tentang hati yang sama." Arman tersenyum, puas melihat gadis yang dulu ia bantu kini berdiri tegak tanpa kehilangan jati diri. Malam itu, sebelum menutup pintu restoran untuk pertama kalinya, Sinta berdiri di ambang pintu, menatap ke jalan. Ia melihat bayangan dirinya yang dulu, gadis dengan rok sederhana, keringat di dahi, dan suara lantang menawarkan es teh Rp1.000. Ia tersenyum, menutup mata sejenak, lalu berbisik, "Aku sudah sejauh ini, tapi perjalananku belum selesai." Hari-hari setelah pembukaan restoran mewah itu berjalan bagaikan mimpi. Antrean pelanggan tidak pernah sepi, ulasan positif terus mengalir, dan media nasional menjadikannya bahan berita. Dulu ditertawakan, kini jadi pemilik restoran mewah,
Begitu judul artikel yang terpampang di portal berita ternama. Namun bagi Sinta, kesuksesan ini bukan sekadar tentang gemerlap lampu kristal atau meja kayu yang dipenuhi pelanggan. Setiap pagi ia masih bangun dengan kebiasaan lama, mencatat rencana, memeriksa bahan, dan menyeduh teh sendiri untuk memastikan rasa tidak berubah. Ia tahu, inti dari semua ini ada pada konsistensi dan kejujuran. Suatu hari, seorang gadis muda menghampirinya di restoran. Wajahnya sederhana, mengenakan seragam toko dengan mata yang lelah. "Mbak Sinta, saya sering baca cerita tentang Mbak. Saya juga sering diejek karena kerja di warung kecil. Tapi setelah lihat Mbak, saya jadi semangat lagi. Terima kasih." Air mata hampir jatuh dari mata gadis itu, dan Sinta menepuk bahunya dengan lembut. "Jangan pedulikan tawa orang. Yang penting kamu tahu arahmu. Percayalah, setiap tetes keringat tidak pernah sia-sia." Gadis itu tersenyum, dan Sinta sadar, inilah makna sejati dari perjalanannya, bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang menginspirasi orang lain. Restoran Sinta semakin berkembang. Dalam waktu setahun, ia membuka cabang mewah di kota lain, dengan standar pelayanan dan rasa yang sama. Investor semakin percaya, pelanggan semakin setia. Ia bahkan diminta menjadi pembicara di seminar kewirausahaan, berbicara di depan ratusan orang muda yang bermimpi besar. Di atas panggung, ia tidak menampilkan kesombongan, hanya kejujuran. "Saya bukan lahir dari keluarga kaya. Saya bukan lulusan sekolah tinggi. Saya hanya penjual es teh yang menolak menyerah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa." Tepuk tangan panjang menggema, dan Sinta menunduk dengan hati bergetar. Ibunya kini tinggal lebih nyaman. Tidak lagi harus bangun pagi untuk membantu mengikat sedotan. Tidak lagi khawatir uang belanja kurang. Setiap kali melihat ibunya tersenyum di ruang tamu rumah baru mereka, Sinta merasa semua jerih payahnya terbayar lunas. "Nak, ibu bangga sekali padamu," kata ibunya suatu malam. Sinta hanya memeluknya erat, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Di sisi lain, orang-orang yang dulu menertawakan Sinta kini berubah total. Beberapa datang ke restorannya, meminta maaf, bahkan mencoba bekerja sama. Sinta tidak menolak, tapi juga tidak melupakan. Ia menerima dengan hati lapang, tapi tetap mengingat pelajaran. Hinaan bisa menjadi bahan bakar untuk membuktikan diri. Suatu malam, setelah semua pelanggan pulang dan lampu restoran diredupkan, Sinta duduk sendirian di kursi dekat jendela besar. Dari situ ia bisa melihat bayangan dirinya di kaca. Dulu seorang gadis lusuh dengan gerobak, kini seorang wanita yang dihormati dengan restoran mewah. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum. "Aku berhasil, bukan karena aku istimewa. Aku berhasil karena aku tidak berhenti ketika semua orang ingin aku berhenti." Ia kemudian menuliskan kalimat itu di buku catatannya, yang sejak dulu setia menampung semua rencana dan doa. Di bawahnya ia menulis lagi, "Kesuksesan bukan tujuan akhir. Kesuksesan adalah kesempatan untuk menguatkan orang lain." Besok, restoran akan ramai lagi. Media mungkin akan terus meliput. Namun Sinta tahu, yang paling penting bukanlah berapa banyak cabang yang ia buka, atau berapa banyak uang yang ia hasilkan. Yang paling penting adalah menjaga hati tetap rendah, menjaga rasa tetap sama, dan menjaga semangat agar tidak pernah padam. Malam itu, ia berdiri di depan restoran, menatap papan nama besar dengan cahaya keemasan. Ia menutup mata sejenak, mengingat kembali semua perjalanan, ejekan yang menyakitkan, malam-malam penuh tangis, tangan yang pecah-pecah karena gula dan es, hingga hari ini ketika semua orang menyebut namanya dengan hormat. Dengan senyum yang tulus, ia berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah. Dari seorang penjual es teh yang ditertawakan, Engkau jadikan aku pemilik restoran mewah. Semoga aku bisa menjaga semua ini dengan baik." Dan di sanalah, cerita Sinta menemukan titik akhir. Bukan akhir dari perjuangan hidupnya, melainkan akhir dari satu bab panjang yang penuh air mata, tawa, luka, dan doa. Bab baru akan menunggu, namun satu hal pasti, tawa ejekan telah berubah menjadi tepuk tangan,
dan gadis yang dulu diremehkan kini berdiri anggun sebagai simbol harapan.